Hmm. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Teman-teman, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sore hari ini masih dalam rangkaian maraton ventilator DRK spesial bulan kemerdekaan. Dan ini adalah kali keempat. Setelah kemarin kita berbicara tentang ventilator mode kontrol bersama Kang Budi, kali ini kita punya Kang Abdul yang akan menyampaikan ventilator dengan mode SIMV. Seperti biasanya, kita bentuknya adalah diskusi ya teman-teman, dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Fasilitator akan menyampaikan topik atau materi terkait, lalu kasus di lapangan kita akan membahasnya secara bersama-sama. Kemudian untuk teman-teman yang ketinggalan topik-topik diskusi sebelumnya, kita bisa kembali melihatnya dalam channel YouTube Gicuwing. Mangga yang belum subscribe, tinggal di subscribe. Bang Abdul sepertinya sudah siap. Ya, baru sudah siap Bang Abdul? Kalau sudah siap, boleh langsung aja Bang Abdul. Bang Adul? Bang Adul, suaranya nggak ada Bang Adul. Ini Bang Adul yang kendala suara atau saya yang kendala? Teman-teman ada yang bisa komen tes suara yang lain? Halo? Suara Kang Denny terdengar. Oh, berarti suara Kang ya Denny ada ya. Berarti Bang Adul udah siap belum? Bang Adul sepertinya suaranya nggak ada yang Bang Adul. Bang Abdul? Suaranya nggak ada. Jangan-jangan Bang Adul yang nggak bisa dengar suara. Ada nggak Bang Adul? Kemana jempe? Bang Abdul sepertinya masih ada kendala suara. Ya. Teman-teman jangan lupa pertemuan kali ini juga masih ada 3 buah door prize yang akan dibagikan ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap ikutin sampai dengan akhir. Nanti untuk teman-teman yang dianggap paling atraktif begitu ya, akan dikasih kesempatan untuk mendapatkan 3 buah door prize. Bang Abdul, coba saya ketik. Bang Abdul, can you hear me? Bang Abdul. Bang Abdul boleh tes suara, Bang Abdul? Bang Abdul masih ada kendala suara sepertinya. Nggak bisa dengar suara dari sini atau Bang Abdulnya yang nggak bisa mengeluarkan suara. Coba sebentar, tak WA. Bang Abdul. Ya, tampaknya Bang Abdul sedang mencari perangkat baru.
Kalau masih susah, Bang Abdul boleh nanti share screen-nya dari saya. Bang Abdul boleh presentasinya dari handphone, atau kalau ada perangkat lain, mangga dicoba. Oh iya, untuk hari ini kita memang akan membahas terkait dengan mode SMP. Kemudian minggu depan, jangan lupa ada masih dengan terkait ventilator ya, mode PS dan juga CPAP. Kemudian juga itu berikut dengan winning ventilator yang akan dibawakan oleh Teh Intan. Kemudian setelah itu masih ada Bu Nolis yang akan membahas terkait dengan suctioning pada pasien yang terpasang ventilator. Kemudian setelah itu juga masih dilanjut dari teman-teman dari Gicu Wing B yang akan membawakan terkait dengan ET-CO2 monitoring, gitu ya, masih dalam satu kesatuan roadshow, gaya roadshow, maraton ventilator di spesial bulan kemerdekaan. Bang Adul sudah boleh dites, Bang Adul? Masih belum ada tampaknya, Bang Adul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai dua. Pakai dua device, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada host. Bang Adul, nanti satu device-nya tampaknya jadi apa ya? Ngeho dikecilin, Bang. Assalamualaikum. Halo. Ada, Bang, ada, Bang. Iya, ada. Iya, suaranya dumping. Assalamualaikum. Apa gitu? Ada, Bang. Suaranya dumping. Jadi ngeho ya, Bang. Ya, ada, Bang, tapi kurang kencang. Siap. Nah, iya, siap. Bagus, bagus. Bagus, nggak dumping? Bagus, bagus, Bang. Recording in progress. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, gangguan teknis nih. Jadi makan waktu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada host, Kang Haji Deni, dan TNI yang memberikan kesempatan pada saya pribadi untuk bukan materi sih ya, sharing aja ya. Karena saya yakin kok semua karyawan ICU hampir semua udah terpapar, apalagi dengan ventilator. Kayak makanan sehari-hari lah. Kemudian saya kebetulan akan menyampaikan tentang materi SMP atau Synchronized Intermittent Mandatory yang kebetulan minggu kemarin sudah disampaikan oleh Kang Budi tentang materi volume control. Sebenarnya
SCMP itu dengan volume kontrol itu hampir mirip-mirip ya. Bisa dibilang 80% itu cenderung mirip dengan volume kontrol. Aku nggak mau pindah ya. Oh ini. Nih, adapun tujuan dari DRK kali ini yang pertama adalah tujuan umumnya peserta memahami indikasi dan setting mode dari synchronized intermittent mandatory ventilator. Jadi insya Allah semua terpapar tentang apa sih SCMP, apa sih indikasinya. Meskipun kita punya kewenangan kita terbatas dalam masa ventilator, tapi kita minimal tahu, ataupun kita kasih tahu ke yang dokter jaganya atau residennya tentang mode ini, tentang settingannya seperti ini. Dan tujuan khususnya peserta mampu memahami indikasi penggunaan setting mode SCMP volume. Kemudian yang kedua adalah mampu memahami indikasi penggunaan dan setting dari SCMP pressure. SCMP mode itu punya beberapa keuntungan. Sebenarnya saya bilang tadi antara volume mode kontrol dengan SCMP itu mirip-mirip banget gitu ya. Keuntungan, tapi ada beberapa keuntungan dibandingkan dengan mode volume kontrol. Yang pertama, ventilator tetap memberikan napas, apakah itu napasnya berupa bantuannya berupa volume ataupun berupa pressure. Jadi jangan khawatir dengan mode SCMP itu pasien tidak akan bernapas atau apne karena mesin tetap memberikan napas sesuai dengan settingan kita napasnya. Kemudian di samping napas yang diberikan oleh mesin, apakah itu berupa volume, bantuannya atau berupa pressure, jeda di antara itu ventilator memberi kesempatan kepada pasien untuk bernapas sendiri. Sekarang itu hampir tidak ada ya, hampir tidak ada SCMP berdiri sendiri. Semuanya itu pasti ada pressure support, ada PS. Nah, kalau ventilator dulu itu waktu zaman saya pertama masuk itu ada tersendiri mode SCMP, ada juga SCMP plus PS. Sekarang itu hampir tidak ada. Sekarang itu hampir semuanya pakai PS. Nah, di napas sendirinya itu pada jeda antara SCMP itu bernapas sendiri biasanya dan hampir semuanya dikasih pressure support. Ya, makanya sekarang itu ada SCMP pasti ada PS-nya. Kerugiannya ini akan terjadi WOB atau walk of breathing pada pasien-pasien yang tidak kooperatif. Makanya kebanyakan memang bukan ranah kita ya untuk memberikan sedasi atau analgetik, tapi kita bisa memberikan masukan atau ke dokter jaganya karena ya kalau namanya pasien tidak kooperatif pasti napasnya juga tidak enak meskipun bantuannya SCMP. Aduh. Sebenarnya target dari ventilasi mekanik juga sama sih, hampir sama dengan mode SCMP itu sih, hampir sama dengan mode dari ventilator yang lain seperti mode volume control. Nah ini yang pertama adalah mempertahankan pertukaran gas paru yang ada kuat, yaitu tugas utama dari ventilasi mekanik ataupun dari ventilator dari SCMP itu sendiri. Kemudian meminimalkan risiko cedera paru atau akut lung injury. Dengan mode SCMP ini cenderung biasanya lebih nyaman ke pasiennya karena tidak ada
istilahnya itu synchronize lah. Kemudian mengurangi beban kerja pernapasan. Makanya percuma dong kalau ada pasien ventilator, napasnya masih di atas 40 atau ada yang WOG. Berarti itu fungsi ventilator itu tidak tercapai. Kemudian menormalkan gas darah dan bernapas dengan nyaman. Gas darah itu kan ada CO2, yang terutama adalah CO2 untuk ke AGD dan PO2 juga ya. Kriteria ini sebenarnya sih udah dibahas sih mas saya sebagai untuk mengingatkan kembali ya, kriteria mekanik untuk bantuan mekanik itu yang pertama RR-nya lebih dari 35 atau kurang dari 8. Khususan untuk bantuan dari napas SCMP itu biasanya antara 6 sampai 12 kali per menit untuk settingan RR dari mesin itu sendiri. Kemudian tidal volume ya, bila tidal volumenya kurang dari 5 untuk standarnya ada 6 sampai 8, sebenarnya bisa sampai 10 cc per kilogram berat badan bila tidak ada gangguan dari intrapulmoner. Kemudian oksigenasi PO2-nya kurang dari 60 dengan fraksi oksigen lebih dari 60% atau dari 60% lebih itu. Kemudian PCO2-nya lebih dari 60. Pengertian dari SCMP itu sendiri atau Synchronized Intermittent Mandatory Ventilator itu mode di mana ventilator memberikan napas kontrol namun memberikan pasien untuk napas spontan di antara napas kontrol tersebut. Makanya sekarang ada banyak ventilator kayak yang Draeger itu kan PC SCMP. Jadi pressure control SCMP atau volume control PC SCMP. Karena itu mandatori, namanya mandat itu berarti wajib. Ventilator wajib memberikan RR dan tidal volume atau pressure sesuai dengan setting. Mandatori, ngasih mandat, ngasih kewajiban ke pasien. Apakah itu RR-nya berapa? Itu. Makanya, tapi di antara jeda itu ada napas spontan. Membolehkan. Beda dengan settingan kontrol, apalagi dengan kontrol murni. Pasien tidak boleh napas spontan. Kalau ini boleh untuk napas spontan. Kemudian setiap RR yang diberikan ventilator dibuat sinkronis, ya. Jadi biar nyaman. Kadang trigger dari SCMP itu bisa dari pasien atau bisa dari mesin. Kalau maksudnya tidak ada trigger dari mesin, contoh misalkan pasien tidak napas spontan, otomatis RR mesin ngasih napas, ngasih tidal volume atau ngasih pressure. Pasien tidak napas, tapi tetap wajib. Berarti triggernya bukan dari pasien, berarti nggak ada trigger dari pasien. Itu namanya kontrol murni berarti kalau pasiennya tidak napas spontan. Kecuali kalau pasiennya punya napas spontan, berarti itu dikasih yang spontannya itu kasih pressure support. Nah ini gambaran yang kuning itu periode SCMP, yang periode semutannya warna hijau. Ya, kita gambarkan misalkan kita biar gampang aja ya, kita misalkan RR-nya 6 kali per menit. Ya, jadi siklus SCMP itu adalah 60 per 6. Jadi setiap 10 detik sekali mesin ngasih napas dengan settingan RR 6 kali kan. Apakah itu mode volume ngasih napasnya atau pressure berupa berupa inspirasi atau pressure controlnya. Jadi setiap 10 detik mesin ngasih napas karena mandat wajib, mandatori. Apabila RR pasien itu 20 kali per menit, pada periode SCMP itu dibuat sama dengan RR pasien. Contoh misalkan 60 per 20, sama dengan 3 detik. Ya. Jadi, jeda antara 10 detik itu dikurangi 3. Nah, yang 7 detiknya itu memberi kesempatan pada pasien untuk bernapas spontan. Yang hijaunya itu oleh napas spontan. Tapi giliran nanti mode SCMP-nya jalan, ya spontannya tidak ada. Giliran napas wajib memberikan napas dari mesin itu sendiri. Seperti itu. SCMP itu hampir tahu semua.
ada VCSMP atau ada SNPPS dan lain sebagainya. Jadi tiap ventilator itu punya istilah masing-masing. Yang penting kita tahu prinsip, oh ini SMP volume, oh ini SMP pressure itu. Sebenarnya dalam penggunaannya juga hampir sama sih, misalkan antara SMP volume hampir sama dengan mode volume control pasien dengan tidak ada gangguan di intrapulmonal. Begitu juga dengan SMP pressure, pasien biasanya dengan tanpa gangguan, dengan ada gangguan intrapulmonal. Jadi sama aja pemakaian, cuma yang tadi dibilangin di antara jeda SMP, jeda napas dari pasien, dari mesin dikasih napas spontan, pasien berikan kesempatan untuk memberikan napas spontan. Yang disetting juga hampir mirip sih ya. Kemudian karena ada settingan RR, biasanya setting RR itu kalau SMP itu 6-12 ya, yang saya pernah baca itu, kalau SMP lebih dari 12 itu sama dengan kontrol. Jadi semakin banyak mode, semakin banyak RR yang diberikan, semakin sedikit kesempatan pasien untuk bernapas spontan. Itu. Jadi dengan RR di atas, misalkan di atas 12, taruh aja misalkan napas pasiennya itu 14. Napas dari mesinnya 14. Udah, aku nggak usah napas dong, kata pasien itu. Tanpa napas saja aku udah tercapai, udah terpenuhi. PCO2 aku udah keluar, PO2 aku udah terpenuhi. Makanya yang disarankan itu untuk RR dari SMP itu 6-12. Kalau lebih dari 12 ya udah kontrol aja sekalian, nggak usah pakai SMP. Itu. Kemudian kelainan paru-paru dan target CO2. Tadi ya, hanya dilihat lagi. Kemudian tidak volume ya dibilangin, untuk yang normal 68, maksimal sampai 10, jangan takut. Oh ini 10 ketinggian, tetap seperti yang Kang Budi bilang kemarin ya udah lihat PEPIK-nya. PEPIK berapa? Kalau PEPIK-nya masih aman, masih di bawah 30 atau di bawah 35, ya nggak masalah. Selama PCO2-nya, misalkan PCO2 tinggi, ya udah kasih aja 10. Itu jangan takut kalau selama PEPIK atau misalkan tidak ada gangguan di intrapulmonar. Kemudian ratio untuk meskipun settingan SMP tetap aja ada settingan ratio. Kenapa? Karena RR disetting dari ventilator. Setiap ada settingan RR dari mesin, mode apakah itu pasti ada settingan ratio. Ya, ratio-nya itu apa? Ventilasi yang disetting. Kalau ventilasi yang disetting, otomatis ratio-nya ngikutin sendiri. Seperti misalkan banyak yang dragger. Dragger itu ratio-nya nggak muncul langsung di 1:2, sampai inspirasinya disetting ya. Muncul inspirasi disetting, baru muncul ratio. Lain lagi dengan kayak ventilator dari Macquarie itu dari servo itu udah settingnya udah 1:2. Kita setting langsung rasionya. Jadi nanti dia menyesuaikan untuk time inspirasinya berapa sih. Nah, kalau yang udah ada rasionya secara paten kasarnya itu dari setting dari mesin. Tip itu biasanya mulai dari 5 ya. Ada yang istilah penggunaan open lung. Seperti ada penggunaan PIP optimal sih katanya ya. PIP optimal itu memberikan PIP yang optimal, seoptimal bukan PIP tinggi, PIP optimal yang paling bagus itu. Saya pernah membaca dari satu artikel, PIP itu bisa sampai 20 loh. 20, tapi hati-hati ya. PIP 20. Yang kita itu dulu itu saya pernah lihat PIP sampai 14, sekarang itu hampir jarang ya. PIP 8 aja, PIP 10 hampir jarang. Belum pernah PIP 14. Dan saya pernah baca sampai PIP 20, tapi hati-hati juga lihat. 3 masalah hemodinamiknya. Taksi oksigen ya sama aja dengan mode volumeter, bisa disetting awal 100 atau misalkan nanti turun sampai dengan target saturasi di atas 95 dan CO2-nya di atas kurang dari 60. Nah, ini trigger juga sama. Jadi ada flow, ada pressure. Jadi setiap settingan SMP itu hampir mirip dengan settingan settingan volume control atau pressure control. Cuma yang bedain adalah ada pressure support-nya. Jadi ada settingan pressure support untuk yang SMP itu. Parameternya nanti hampir sama ya. Pressure support. Ini untuk SMP volume ya. SMP volume itu yang bedain cuma tidak volume. Yang lain-lainnya sama dengan SMP pressure. Ada settingan napas atau reversi rate, ada tidal volume, ratio, PIP, fraksi oksigen, dan lain-lain. Ini salah satu ventilator yang kita punya ya, ini Macquarie ya.
Ini sebenarnya ini tanpa tampilan dari luar ini nggak kelihatan dong ada SPS-nya. Ini SMP, meskipun ini SMP volume control plus PS, tapi ini nggak ada PS-nya di mana. Nah, kita klik di kodenya itu di SMP. Kemudian ini yang gambar yang ada peak-nya, yang itu yang volume itu kelihatan ya, yang warna itu yang tinggi itu ada peak-nya, kemudian ada peak platonya itu ada mode di volume. Yang kotaknya itu adalah pressure support itu. Ini meskipun tadi saya bilang tidak tampak dari penampakan dari pressure supportnya, pas kita setting kelihatan klik itu ada PS-nya ya. Gitu. Berapa tuh 15 cm. Yang tadi dibilang settingan apa? Settingan ada yang RR itu settingan secara general dari SMP. Ini ada tambahan yang lainnya kayak post time dan lain-lain. Nih SMP pressure tadi saya bilang hampir sama sih ya antara mode pressure, mode volume. Yang bedain adalah PC atau inspirasi. Kemudian untuk yang ventilator bel AVA itu IVL ya, inspirasi universal level. Untuk PC itu mungkin kelas kayak Galileo. Kalau inspirasi itu Draeger ya. Jadi tadi saya bilang karena mereka punya paten sendiri, tiap mesin itu beda-beda untuk istilahnya. Ini pressure SMP atau SMP pressure ya. Dalam setting antara SMP pressure itu antara PC atau P inspirasi dengan PS itu diusahakan jangan terlalu jauh dengan P inspirasi PS, apalagi misalkan terlalu jomplang karena kita nggak kelihatan nanti berapa sih tidak volume yang dihasilkan oleh mesin, berapakah hasil yang tidak volume yang dihasilkan oleh pasien. Kalau terlalu jomplang nanti apa ya, terlalu bedanya terlalu jauh. Indikasi dari pergantian dari mode SMP ke mode pressure support yang nanti akan dibahas oleh Teh Intan adalah variasi tidal volumenya. Maksudnya variasi tidal volume itu antara mode dengan antara PC yang 18 dengan PS-nya itu ringnya itu nggak jauh. Jadi variasi antara tidal volume yang pressure dan pressure support itu tidak jauh. Dari mana kita tahu? Ya PS dan PC-nya jangan terlalu jauh. Malah untuk ventilator seperti ya diusahain sebenarnya sih PS itu meskipun itu apa ya etika lah. Jadi si PS itu tidak boleh lebih dari P inspirasi atau tidak lebih dari PC. Khususan untuk ventilator yang ini yang watt itu mereka disetting PS itu pasti tidak bisa lebih dari PS, dari P inspirasi atau dari PC. Tidak lagi dengan ventilator yang lain, mereka bebas-bebas aja. Dulu pernah ada visite siapa ya konsulen ada yang setting sadarin aja ya, ada yang setting SMP PC kayak ini seperti ini. Dia setting PS-nya itu 18, sedangkan dia setting PC-nya itu cuma 15. Dia bilang apa coba? Ini yang setting siapa sih? Kelihatan bodohnya katanya. Jadi maksudnya ini skala simpel ya. Maksudnya jangan harusnya etikanya antara P inspirasi dan atau PC-nya tidak lebih dari PS itu tidak lebih dari P inspirasi. Nah itu makanya dikasihnya untuk ganti mode ke PS dan ke mode dari mode SMP ke mode PS itu lihat variasi antara tidal volume dan mode PS berapa. Apa yang dilakukan? Misalkan oh ini udah SMP PS tidal volume udah bagus, akhirnya udah bagus. Apabila ingin mengganti dari mode SMP ke mode PS, biasanya yang pertama lakukan adalah RR-nya. Misalnya ini RR kalau setting 20 ya, turunin sampai minimal 6. Tapi ya udah 8 juga kalau tidak perlu bagusnya dilihat sih udah diganti ke mode spontan. Ya, turun RR. Kenapa jangan turun PS atau dengan PS dengan inspirasi karena dia bagus, akhirnya bagus, PO2-nya bagus, PCO-nya bagus dengan inspirasi dengan PS seperti yang disetting. Jadi turunin RR dulu biar muncul pasien apa spontan, spontannya banyak, tidak punya tercukupi itu. Jadi RR turun, baru ganti mode kelihatan dari sama variasi antara mode dari
P inspirasi atau RR yang dari mesin dan dari pasien. Itu sih, gak banyak sih ya, karena kita terbagi, namanya juga parade ya, biar semua orang mungkin demikian Kang Dini penjelasan tentang mode SMP. Selanjutnya saya serahkan ke Kang Deni dan host. Bentar ya. Ya, terima kasih Bang Abdul. Apa Beb? Bentar. Untuk teman-teman yang ingin mendiskusikan terkait dengan materi yang disampaikan Bang Abdul, boleh langsung hand up, atau boleh juga ditulis di kolom chat. Apa sih Kak? Iya, bentar dulu ya. Mungkin satu lagi Kang Deni. Siap, Bang Abdul, siap. Ini sebagai apa ya? Sebagai biar kita seragam, biar kita sama untuk penulisan SMP PS, PC plus PS. Sebenarnya PS-nya itu sudah ditulis di flowchartnya itu. Misalkan SMP PC plus PS. Udah aja tulis aja SMP PC atau PC SMP karena tadi saya paket SMP itu udah pasti dengan PS. Jadi ya kolomnya kan tahu sendiri kan kolom di flowchart kecil ya, apalagi misalkan orang-orang yang tulisannya gede nanti akan muat dong SMP PC plus PS. Jadi mending SMP PC atau PC SMP atau SMP volume, udah nggak usah pakai PS. Itu masukkan aja kali ini biar seragam gitu ya. Siap, Bang Adul, hatur nuhun. Teman-teman, adakah yang ingin didiskusikan atau adakah yang ingin door prize? Bisa berhubungan dengan kasus yang ditemukan di lapangan atau berhubungan dengan materi yang tadi disampaikan, boleh kita bahas bersama. Nah, ini sudah ada di kolom chat dari Teh Ratna Suminar. Oke. Assalamualaikum, Kang Adul. Izin bertanya, kapan ini nih beralih dari mode SIMP baik ke mode di bawahnya, begitu, atau bahkan balik lagi ke mode di atasnya? Ini mungkin berhubungan dengan proses winning atau sebaliknya mungkin ya, Bang Abdul. Mangga, mau langsung dijawab? Oh, boleh langsung dijawab. Ya. Hatur nuhun Kang Teh Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan beralih ke mode SMP? Tadi saya bilang ya, dari ini winning aja dulu, dari SMP ke mode PS atau mode spontan. Yang pertama tadi ya bilang variasi tinggal volume antara mode fresher dari P inspirasi dan PS-nya tidak jauh. Jadi kalau PS-nya misalkan P inspirasi yang dicapai 500, PS-nya 450 atau 400, berarti yang spontannya udah banyak dong. Nah, kemudian respirasi rate-nya, misalkan settingan 10, muncul 20, atau muncul 25, berarti napas spontannya udah bagus. Apa yang pertama dilakukan? Turunin RR, respirasi rate-nya turun, biar pasiennya terpacu. Tadi saya bilang, kalau RR dari mesin udah banyak, udah terpenuhi, contoh misalkan settingan 15, ya pasien otomatis malas napas. Ya kenapa? Tanpa napas aja sih udah cukup bagus kok, udah terpenuhi, PCO2 saya udah bagus, PO2 saya udah terbaiki, makanya turunin RR. Itu untuk yang winning ya, turunin RR. Ada yang bilang sampai 6 boleh, 6. Begitu 6, lihat masih bagus, boleh nggak di mode spontan. Kemudian, ini sebaliknya nih, dari mode SMP, jelek pasiennya. Ya, dari mode SMP, jelek pasiennya. Saya pernah waktu dulu workshop ya, tentang ventilator, ada yang bilang, pemberi materi, kenapa sih rumah sakit itu nggak mau beli AGD, katanya, gitu ya. Padahal AGD itu lebih murah dari ventilator. Ya. Ventilator tanpa AGD kalau berhasil adalah suatu mukjizat. Dia bilang seperti itu. Jadi maksudnya seperti apa? Ya kita lihat dong. Oh ini 2 SMP, AGD-nya masih bakal bukan perbaikan, masih perburukan. PCO-nya makin naik, PO2 makin turun. Itulah. Jadi indikator-indikator dari analisis gas darah atau mungkin yang aktualnya saturasinya atau yang PCO2-nya makin tinggi. Oh ini makin tinggi. Kemudian pasiennya agak nyaman. Boleh seperti itu, ganti ke mode yang lebih tinggi atau misalnya lebih kontrol seperti itu. Itu mungkin Teh Ratna gimana? Ya, Teh Ratna gimana? Jawabannya sudah memuaskan, pasti memuaskan atau ya udah jelas. Untuk teman-teman yang lainnya masih ada? Mohon atas Kang Adul, hatur nuhun.
Sami-sami. Naon agaung derana juga di jero sumur. Yang lainnya mah enggak. Teratna dapat door prize ya, Teratna nanti ngehubungin TNI. TNI hari ini tidak ada di room Zoom karena memang lagi ada proyek gali sumur, mudah-mudahan cepat selesai. Untuk yang lain masih ada? Ratna satu lagi nih kayaknya nih. Oh iya. Oke, Assalamualaikum. Kang izin bertanya, perbedaan PC BVAP dengan SIMP PC? Kita kembali lagi ya, kepanjangan. Langsung jawab aja ke Denny ya. Ya, siap. Karena PC BPAP, SIMP PC. Sebenarnya BPAP itu sebenarnya punya kan trigger ya. Maksudnya dia mirip patternnya trigger. Bolehnya kita ngomong merek ya. Apa-apa. Kalau misalkan untuk mode yang lainnya seperti ventilator kayak Servo itu punyanya BPAP. Sebenarnya PC BPAP itu sendiri bilevel positive air pressure. Jadi intinya bilevel itu jadi antara apabila contoh misalkan settingan PN virasinya 15. Apabila mesin udah mencapai 15 cm A2O, mesin ngasih napas, mesin tekanan udah, tapi pasien bikin napas lagi nih, mesin udah ngasih napas, ngasih tekanan 15, ya. Pasien ingin napas lagi, saya masih ada nih, masih kuat. Mesin membiarkan untuk pasien napas sendiri. Jadi beda dengan SMP yang PC. Kalau SMP PRICU misalkan P inspirasinya 18 nih. Begitu udah nyampe 15, pasien ada usaha napas lagi, biarkan aja. Itu jadi kalau BPAP itu lebih adaptif lah seperti itu. Kalau BPAP itu udah mesin ngasih 18, contoh sentimeter 2, biar pasti ada napas lagi, ya biarkan mesin itu untuk pasien bernapas seperti itu. Itu sih yang bedain. Pernah kasus saya lihat sendiri ya, pasiennya bed 4, kalau nggak salah udah IWR ya, udah inilah IWR Neurojiun. Pertama pakai PCPPC, saya ganti itu ada di situ. Kemudian pasiennya emang ada WOP, begitu pakai PCPPEP, napasnya lebih tenang. Meskipun tidak volumenya tidak terlalu naik signifikan, saturasinya tidak naik signifikan, tapi pasiennya tampak lebih tenang, seperti itu. Mungkin begitu caranya. Gimana? Iya, Kang Adul. Nanti aja ya, kalau masih belum ngerti nanti Siap. langsung Ya. bertemu. Terima kasih, Kang Adul. Oke, insya Allah kita ketemu lagi nanti ya. Ya, hatur nuhun dua Ratna. Ratna A, Ratna B, dua-duanya dapat door prize ya. Ada 2 orang yang dapat door prize, satu lagi ini sama Teh Intan yang sudah ngirim pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum. Izinkan usul bagaimana jika inspirasi ekspresi rasio selalu dicantumkan di flowchart sebagai pengingat bagi kita dan juga sejawat medis begitu, apakah kebutuhan pasien itu oksigenasinya atau ventilasinya, dan juga biar kita nggak lupa setelah sejawat melakukan penyiapan RR harus juga melakukan setting ulang IR rasio. Waduh, saya ngebacanya belibet. Kang Adul, boleh dibahas lagi Kang Adul, ini gimana maksudnya? Ini sebenarnya sih atur nuhun Intan ya. Sebenarnya masalah di flowchart ya. Sebenarnya setuju banget sih ya. Setujunya pakai banget gitu ya. Jadi I-nya di setting, ditulis di flowchart. Emang kita kan udah punya dong kolomnya, ada tidak RR, tidak volume, ya rasio. Ya itu mah kita tinggal pelaksanaannya aja, udah difasilitasi, ya setuju saya mah. Apalagi misalkan ventilator yang tidak disetting ya rasionya, maksudnya tidak paten lah seperti yang punya magnet yang udah otomatis 1:2. Berbeda lagi dengan ventilator yang Draeger otomatis setiap kali berubah RR pasti rasionya berubah. Kadang ya itu udah terjaga juga lupa. Makanya setuju banget untuk ditulis untuk ratio di kolom flowchart yang udah disediakan itu ya. Itu emang banyak dulu kejadian di setting RR-nya dirubah pagi-pagi ke malam, giliran pagi-pagi kelihatan, oh iya-nya 1:2, 1:1. Itu sering kelihatan kejadian. Kalau kita tidak ngeh gitu ya. Kalau kita tulis kan otomatis, masih satu. Jadi kita tahu, kita ngasih tahu ke yang berubah. Itu kan ini.
Setuju lah saya mah. Siap. Jadi mungkin sebagai catatan tambahan untuk kita semua ya teman-teman, Ya. bahwa dalam lembar observasi, dalam pengisian kolom di bagian ventilator, ada satu lagi tambahan yang tampaknya akan lebih baik jika dicantumkan, yaitu mengenai IE rasio, begitu ya Kang Adul. Ini Ya. untuk semua mode atau hanya untuk beberapa mode aja, Bang? Ya, untuk mode-mode yang ngasih RR, tadi bilang setiap ada settingan RR pasti ada settingan IE ratio. Kalau untuk mode spontan sih kayaknya nggak usah, kan nggak ada settingan IE ratio. Untuk kolom kontrol ada CMP itu. Oke, siap. Hatur nuhun Bang Adul. Jadi untuk teman-teman ya, mungkin ada satu kesepakatan baru ya, bahwa untuk setting ventilator yang kemudian di dalam settingannya melibatkan respirasi rate, ada baiknya untuk ditulis settingan IE ratio di lembar flowchart. Yang lain teman-teman, ada yang ingin dibahas, ada yang ingin ditanyakan terkait kasus atau terkait dengan mode SIMP yang tadi dibahas oleh Bang Abdul. Boleh di kolom chat atau boleh juga di hand raise ya di Zoom-nya. Terus teman-teman jangan lupa untuk minggu depan masih ada Teh Intan yang akan membahas mengenai winning ventilator, termasuk juga mode CPAP dan PS. Saya yakin kok semua udah terpapar, pinter, apalagi itu apa? Ventilatornya bukan makhluk aneh lah, bukan asing. Kalaupun tidak tahu tanya senior kan banyak. Oh, Kang ini yang baru misalkan ini gini nih, gampang. Ya, ini mau review doang gitu. Review ventilator memang salah satu alat yang sering kali kita gugulung ya teman-teman. Salah satu alat yang sering kali kita temukan, tetapi anggar kadang kita teh meniti ngerti-ngerti. Mungkin teman-teman juga mau tanya, oh Kang Denny, Kang Denny satu lagi, Kang Den ini angkat tangan atau kepencet? Den naroskeun. Den harus mangga Kang Den. Abdul. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Etasan ya. Ini kan bahas SMP ya. Tadi itu ada slide yang nulis PIP itu mulai dari 5 ya. Kalau pernah di lapangan nemuin yang PIP itu 3, 4 kayak gitu. Kang Adul, jadi itu gimana Kang Adul? Indikasi apa ya? Masalah pernah nanya juga sih ke dokternya, tapi mungkin dokternya sibuk juga, jadi belum bisa saling share masalah itu gitu di PIP 3, PIP 4, padahal dengan mode masih di ICMP gitu. Mungkin Kang Adul punya ininya gitu. Iya, nggak tahu. Penjelasannya. Atau nuhun Kang Adul. Sami-sami. Nanti jawab itu ya, Kang Deddy. Kumaha? Langsung jawab aja deh. Kang Denny host itu. Langsung Kang, langsung. Ya, terima kasih Kang Denny HS. Mana PIP itu fisiologis 5 sih ya. Dengan 5 aja sih nggak masalah. Mereka biasanya mungkin karena dengan 5 aja tidak masalah, ke hemodinamik tidak berpengaruh sebenarnya ya, karena udah fisiologis 5 kecuali PIP di atas 5. Jadi kayaknya ketakutan mungkin ya karena mungkin hemodinamiknya jelek, karena kan hubungan PIP juga bisa ngaruh ke hemodinamik itu, seperti itu. Sebenarnya itu makanya kenapa 3 gitu, kenapa nggak 5, padahal 5 aja udah normal, udah nggak masalah. Itu lebih aman dengan 5 daripada 3. Mungkin tadi ketakutan untuk gangguan ke hemodinamik atau kondisi pasiennya yang tidak stabil. Tapi saya juga jarang menemukan ya dengan kondisi hemodinamik tidak stabil, PIP-nya di bawah 5. Tapi cenderung 5 ke atas. Tapi ya itu mah apa ya? Tadi ketakutan ke gangguan hemodinamik. Seperti itu kayaknya mah, Bang Denny. Nuhun Kang Adul. Iya, sami-sami. Ya, Bang Den, atau nuhun Bang Den. Tadi sempat sekilas nemu yang ngacung juga, Kang Nur Handoko, betul nggak Kang Nur? Kang Nur Handoko, Koko ya, Kang Koko? Apa kepencet? Cek yang ngacung, nggak ada. Kalau nggak ada,
Di kolom chat sudah habis. Oh iya, Kang Koko mau nanya, Kang Koko. Kepencet tampaknya. Baik, Bang Abdul, masih ada yang ingin disampaikan? Sebagai penutup mungkin ya, ventilator itu Yes. sebenarnya sebagai alat gitu ya, alat untuk membantu kita, untuk membantu pasien, mulai dari proses ventilasi sampai perfusi. Tetap settingan apapun lihat klinis pasien ya, lihat klinis pasien. Oh ini secara teori ini harusnya SNPPC, misalkan harusnya tidak perlu dengan apa dengan inspirasi 18 tidak perlu tinggi dong, tetap semuanya lihat klinis pasien karena pasien merasakan gitu ya. Jadi ventilator itu kita harus tahu teorinya, tapi tidak mesti textbook gitu ya. Yang penting tahu prinsip seperti itulah. Karena semua lihat dari klinis pasien, lihat dari yang pertama saturasi atau heart rate juga ngaruh dan lain-lainnya. Seperti itu, Kang Denny, lihat klinis pasien yang paling penting ya. Ya, hatur nuhun, Kang Adul. Tampaknya teman-teman sudah mulai lelah, sama saya juga sudah mulai lelah. Tapi lelah bukan berarti pasrah, lelah juga bukan berarti menyerah. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lelah, dan ini adalah bentuk perjuangan kita dalam mengisi kemerdekaan. Aduh, alhamdulillahirrahmanirrahim, semua rangkaian sampai dengan pertemuan yang keempat sudah berjalan. Nanti kita akan bertemu lagi minggu depan dengan Teh Intan. Oh, bukan pertanyaan ya, Kang pemiling absen, tos di luhurnya. Sebentar, saya share ulang. Oke, link absen sudah di-share ulang ya. Oke, tadi teman-teman jangan lupa bahwa minggu depan masih ada beberapa pertemuan lagi terkait dengan ventilator. Setiap hari Sabtu, kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu ya, kurang lebih jam 4 sore atau jam setengah 4 sore. Baik, Kang Adul, hatur nuhun atas sampaian materinya. Mudah-mudahan dari setiap kalimat yang disampaikan akan menjadi ilmu bagi kita. Kemudian dicatat sebagai amal ibadah, baik bagi Kang Adul maupun untuk kita sebagai penerima materinya, begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita tutup. Akhirul kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Adul, Kang Denny. Sami-sami.